Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi akidah akhlak kelas 10 tentang Asmaul Husna atau Al-Asmaul Husna, mengenal nama-nama indah Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui namanya merupakan manifestasi dari sifat-sifatnya yang agung. Adalah sebuah perjalanan spiritual yang penuh dengan makna. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu Al-Asmaul Husna. Jadi Al-Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata, yaitu Al-Asma artinya nama dan Al-Husna artinya yang baik atau yang indah. Nama-nama Allah yang indah dan sempurna yang mencerminkan sifat-sifatnya yang agung. Nah, kita mungkin sudah sangat familiar dengan Al-Asmaul Husna ini dari sejak kita kecil, misalkan kita di suatu pengajian atau di madrasah kita diajarkan mengenai Al-Asmaul Husna yang jumlahnya itu ada 99. Nah, mungkin kita sudah hafal ke 99-nya itu. Namun di sini kita akan membahas bukan semuanya, namun hanya beberapa saja yang akan kita bahas mengenai Asmaul Husna. Dalil mengenai Al-Asmaul Husna ini diantaranya ada dua dalam Al-Quran itu. Yang pertama di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Ayat ini memerintahkan kita untuk berdoa dan memohon kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang indah. Ibaratkan seperti kita ini meminta sesuatu kepada seseorang misalkan, pasti kita itu harus memuji dulu ataupun harus uh, memuji dengan hal-hal yang baik atau dengan nama-nama yang baik misalkan. Maka otomatis kita akan diberi oleh orang tersebut. Begitupun dengan Allah. Jika kita ingin sesuatu atau meminta sesuatu kepada Allah itu, kita berdoa, memohon kepada Allah, maka kita harus menyertainya dengan nama-namanya yang indah, dengan Al-Asma'ul Husna. Misalkan kita ingin diberi rezeki yang banyak, kita berdoa dengan Ya Razak, atau Ya Razak itu nama Allah Sang Pemberi Rezeki. Nah, itu contohnya. Kemudian di dalam surat Toha ayat 8, ayat ini menegaskan bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik atau Al-Asmaul Husna yang menunjukkan kesempurnaannya. Jadi bisa kita pahami bahwa 99 nama Allah yang indah atau Al-Asmaul Husna itu semuanya terdapat di dalam Al-Quran gitu ya. Nah, ini adalah urgensi mengapa kita harus mempelajari Al-Asmaul Husna. Di antaranya yang pertama yaitu untuk meningkatkan kecintaan, menumbuhkan rasa cinta dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama-nama Allah yang indah ini diharapkan kita akan meningkat
rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk kesadaran akan keagungan Allah. Dengan Al-Asmaul Husna ini akan menumbuhkan kesadaran dan keagungan serta kekuasaan Allah. Kemudian membentuk akhlakul karimah. Dengan wasilahnya Al-Asmaul Husna ini diharapkan akan membentuk akhlakul karimah atau akhlak yang baik di dalam diri kita dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk ketenangan hati, kita mempelajari dan mengamalkan Al-Asmaul Husna ini akan mendapatkan ketenangan hati dan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu contoh Al-Asmaul Husna dan maknanya. Nah, ini ada beberapa yang disebutkan atau yang dibahas di sini. Yang pertama yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman ini artinya Maha Pemurah, memberi kepada semua makhluk. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim ini Maha Penyayang, memberi rahmat khusus kepada orang yang beriman. Nah, ini perbedaannya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Kalau Ar-Rahman ini Allah memberikan segala kenikmatannya kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali, baik itu kepada manusia ataupun kepada hewan, kepada tumbuhan, dan yang makhluk hidup lainnya gitu. Dan juga Allah memberikan kenikmatan itu bukan hanya kepada orang yang beriman gitu, bukan hanya kepada muslim saja, namun kepada yang non-muslim juga Allah memberikan segala anugerah dan kenikmatannya. Nah, kalau Ar-Rahim ini khusus, Allah itu memberikan kenikmatan hanya kepada orang-orang yang beriman, mukmin dan juga muslimin muslimat. Kemudian Al-Malik. Al-Malik ini artinya Maha Merajai. Allah memiliki kekuasaan mutlak atas seluruh alam semesta. Ini Allah ini adalah yang Maha Merajai seluruh alam semesta. Kemudian Al-Quddus. Al-Quddus ini Maha Suci Allah. Di Allah terbebas dari segala kekurangan dan juga celah. Nah, dengan kesucian atau kemahasucian Allah ini, jadi Allah itu terbebas dari segala kekurangan dan juga celah. Kemudian Assalam. Assalam ini artinya yang Maha memberi keselamatan. Allah ini ya memberi keamanan dan juga kedamaian dan keselamatan kepada seluruh makhluknya, kepada di seluruh alam. Kemudian ini contoh Asmaul Husna dan maknanya yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min ini Sang Maha Pemberi keamanan. Kemudian Al-Muhaimin yang Maha memelihara. Kemudian Al-Aziz yang Maha Perkasa. Kemudian Al-Jabbar yang Maha Memaksa dan juga Al-Mutakabbir yang memiliki kebebasan, kebesaran. Setelah kita mengetahui beberapa Al-Asmaul Husna tadi dan juga maknanya, kita diharuskan untuk meneladani dan juga mengamalkan Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini ada relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dengan kita meneladani Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, diharapkan kita akan bersikap penyayang dan juga peduli terhadap sesama. Kemudian Al-Adl. Al-Adl ini artinya yang maha adil. Dengan meneladani sifat Al-Adl atau maha adil, dengan bersikap jujur dan juga adil dalam segala hal. Kemudian Al-Alim.
meneladani sifat al-alim atau maha mengetahui dengan terus belajar dan juga mencari ilmu. Kemudian implementasi Asmaul Husna dalam akhlak yang pertama, menghindari perbuatan tercela. Jadi kalau kita meneladani sifat-sifat atau Asmaul Husna, kita akan menghindari perbuatan tercela dalam kehidupan sehari-hari yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah. Kemudian meneladani sifat-sifat terpuji, kita akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dengan meneladani sifat-sifat Allah yang terpuji. Kemudian kesadaran akan pengawasan Allah, meningkatkan kesadaran akan pengawasan Allah dalam setiap tindakan. Nah, kemudian motivasi ibadah. Ini memotivasi diri kita untuk beribadah dengan lebih khusyuk dan juga ikhlas. Nah, simpulan dari pembahasan yang telah tadi saya paparkan, yaitu perjalanan mengenal Allah melalui Asmaul Husna, membawa kita pada pemahaman yang lebih mendalam tentang keagungannya. Menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari akan membentuk akhlak yang mulia dan juga mendekatkan kita kepadanya. Nah, kemudian sebagai bahan refleksi dan diskusi, bersama-sama kita merenung dan saling berbagi tentang pengalaman dan pemahaman kita tentang Al-Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita dapat mengintegrasikan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari kita agar menjadi perjalanan spiritual kita semakin bermakna. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.